Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam firman Tuhan. Shalom. Mari pada saat hari ini kita mau lagi datang lebih menghadap di hadapan Tuhan, karena mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita susah, kita senang, Tuhan selalu menolong kita. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Semua baik. Amin.
yang penuh harapan. Katakan semua yang baik. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua terhadap baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terlebih lagi semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua terhadap baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan kasih Kristus, Tuhan akan mengawali ibadah kita pada saat pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Dalam puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah, bersama-sama memuji akan Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan pimpin ibadah pada saat ini. Mari Tuhan biar kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, jikalau ada kuasa-kuasa jahat yang tidak suka kami memuji Engkau, yang tidak suka kami mendengarkan kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu ada tengah-tengah kami. Engkau mengurapi Tuhan, WL Singer, semua yang dalam pelayanan Tuhan, Kau akan memberkati, mengurapi dengan kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu juga akan menyampaikan kebenaran firman. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan, pada saat kami datang dan pada saat kami pulang tidak sama, karena Tuhan melawat setiap kami yang ada pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, peralatan yang kami pakai Tuhan akan tolong biar semuanya boleh berjalan dengan lancar dan turut campur tangannya Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami sambut ibadah pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Kabar baik. Beritakan. Beritakan kabar baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saat ini kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan kita. Tuhan yang kekal, Tuhan yang agung, Tuhan kita semua. Mari kita sambut satu pujian kemenangan. Amin. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia dari Roh Kudus. Ku menang bersama
Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala serang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia dari Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia dari Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Masih ada semangat, Ge? Amin. Oke, saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa duduk kembali. Selanjutnya kita akan dengarkan kesaksian yang luar biasa, Bapak Ibu ya, dari tamu kita yang terhormat pada pagi hari ini. Kami persilakan, Bapak, monggo. Shalom. Shalom. Pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih dulunya saya ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di sini. Sebelum saya memulai kesaksian, saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yoga Sutanto. Saya tinggal di Kota Pasuruan, umur saya 36 tahun. Pekerjaan saya wira swasta dan pengacara. Saya di sini akan bersaksi, ada dua kesaksian. Mungkin yang pertama, saya akan bersaksi tentang jalannya saya sebelum menjadi pengacara ini. Dulu saya masih sekolah, setelah lulus SMA itu saya tidak mau kuliah sebetulnya, tapi orang tua tetap menyuruh untuk kuliah. Akhirnya saya tetap ambil kuliah, saya ambil jurusan hukum. Akhirnya berjalannya waktu, S1 sudah saya lalui, saya akhirnya mencari untuk masuk di jenjang advokasi atau sekolah advokat. Setelah itu saya mau daftar, ternyata pendaftaran dibuka masih 1 tahun. Sambil menunggu, saya akhirnya mengambil S2 hukum juga. Setelah itu sama-sama berjalan, saya ujian advokat itu bukan sekali langsung lulus, enggak. Saya kalau nggak salah 4 kali baru saya bisa lulus dari ujian advokat, dan itu pun ujian yang terakhir itu saya sudah menyerah sebetulnya. Tuhan, saya sudah, kalau memang tidak dikehendakkan menjadi advokat, ya sudah, saya sudah nggak usah jadi lawyer lagi. Ternyata saya diberi kesempatan ujian terakhir itu saya gunakan betul-betul untuk belajar, dan saya berdoa, dan saya juga puasa waktu itu. Dan itu pun saya waktu ujian terakhir itu bersamaan dengan ujian tesis S2 saya. Jadi bersamaan, Tuhan gimana ini, apa bisa ini. Dan saya percaya dan saya berserah pada Tuhan, sudah lulus atau tidak, yang penting saya sudah usaha belajar dan semuanya. Dan ternyata puji Tuhan saya lulus, baik dari tesisnya, ujian tesis dan ujian advokat saya juga lulus. Puji Tuhan, saya berterima kasih pada Tuhan. Pada saat itu ternyata kita itu tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita tetap juga harus mengandalkan Tuhan. Itu yang kesaksian yang pertama. Dan yang kedua, ini terjadi dari kira-kira 1 tahun yang lalu. Itu saya menangani kasus yang cukup lumayan besar lah, kasus tanah. Kira-kira bulan November ya, November tahun kemarin itu saya itu menangani perkara. Setelah itu berjalannya waktu persidangan itu saya sakit. Yang anehnya sakit saya ini tidak bisa buang air besar, mohon maaf Pak. Akhirnya saya berusaha untuk ke dokter. Ternyata saya cek ke rumah sakit, dan itu saya bukan 1-2 rumah sakit. Saya mencoba
beberapa rumah sakit, ada 7 rumah sakit yang saya sudah lakukan. Itu saya periksa mulai dari endoskopi, kolonoskopi, semua sudah saya lakukan. Ternyata hasilnya sama. Saya tidak ada sakit apa-apa, tapi kok gak bisa buang air besar. Dan bukan 1-2 minggu loh, tidak bisa buang air besar, bahkan bulan saya mengalami sakit itu. Ya Tuhan, saya akhirnya pasrah sudah. Tuhan, ini kasus ini kebetulan masih punya teman saya sendiri. Saya tahu, saya kasus ini yang buat aku sakit, karena saya tahu lawan saya siapa gitu. Tapi ya sudah, saya pasrah waktu itu. Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu, dan ini kasus ini memang aku salah, ya sudah, biarlah aku jadi korban, gak apa-apa. Tapi kalau memang ini kehendak-Mu, Tuhan, sembuhkan aku. Karena kasus ini berjalan terus, gak mungkin tim saya lepas, gak mungkin gitu. Dan setiap saya mau sidang, saya sakit, Tuhan, terus gimana gitu. Ya sudah, terus saya juga sering ibadah. Terus waktu itu ya akhirnya saya menekuni ibadah. Mungkin saya kurang taat ibadah puasa. Terus saya jalani, puji Tuhan, tiba-tiba ya ada mukjizat Tuhan itu membaik ya, puji Tuhan. Kira-kira 4 bulan yang lalu itu saya sembuh total. Baru 4 bulan yang lalu itu saya sembuh total. Dan puji Tuhan juga, perkara yang saya pegangi menang. Kalau sampai putusan dari Jakarta juga menang. Kemarin itu putusan dari PN kita menang, Ginia Kasasi juga menang. Setelah itu gak sampai di sana lagi. Saya setelah sembuh dari itu dapat 4 bulan yang lalu itu sembuh, 2 bulan yang lalu perut bawah saya ini sakit. Akhirnya, aduh sakit apa lagi? Ya wis, saya periksa ke dokter. Ternyata memang kalau ini memang medis. Ternyata ada itu apa? Infeksi pankreas sama ginjal saya membesar karena mungkin sering tahan buang air kecil. Karena di sidang saya kan sering tahan buang air kecil. Dari situ akhirnya saya dimasukkan selang, itu dokternya nanti dipasang selang. Tuhan, saya gak pernah kayak gini gitu. Akhirnya terus terang aja saya takut waktu itu. Saya dibiusi sampai 3 kali sama dokternya baru bisa tidur. Biusan pertama itu saya masih bangun. Di bius kedua masih bangun. Bius ketiga itu akhirnya tenang. Ya wis, aku berserah, wis aku akhirnya doa. Tuhan, aku wis berserah, wis Tuhan. Nah setelah itu gak sadar. Tapi saya yakin pada saat itu, setelah kejadian itu saya sempat telepon ke Pak Wi. Pak Wi, saya waktu di bius itu Pak Wi, kemarin itu saya sempat pasti saya didatangi oleh Tuhan Yesus. Cahayanya itu betul-betul padam, tapi tidak panas, tapi silau. Terus mukanya itu kelihatan kalau memang Tuhan Yesus banget, memang Tuhan Yesus, cuma silau. Dia itu meluk terus, kayak meluk terus, tangan saya dipegang terus menjauh. Terus lama-lama saya sadar sudah di luar ruang operasi itu. Jadi selama saya berjalannya operasi itu luar biasa. Tuhan Yesus memang memegang saya dan menjaga saya waktu itu. Terima kasih. Mungkin itu kesaksian dari saya. Oke, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa sekali kesaksiannya ya, bahwa ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan selalu menolong setiap kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, mari kita pujikan satu buah lagu bersama Yesus lakukan perkara besar. Kami mohon jemaat tetap bagi berdiri. Yesus ada
tiba saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, Tuhan yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Walaupun gunung berbeda, badai menggoncang, tetap ku percaya bahwa Yesus adalah Yesus. siap untuk menerima berkat rohani yang sudah Kau sampaikan, yang sudah Kau titipkan melalui hamba-Mu. Kiranya Kau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, kami akan duduk tenang untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami.
Kami siap untuk menerima berkat rohani hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Siang-siang ini biasanya ngantuk ya. Tadi WA-nya sangat luar biasa. Saya tertarik tadi lagunya waktu Roh Kudus turun. Itu seakan-akan Roh Kudus benar-benar turun. Nggak ada WA seperti itu. Ya, wah ditingkatkan lagi. Nanti semakin semangat. Terus kamu pakai Tuhan dahsyat. Ya, berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Saya bawa seorang jagoan katanya, lawyer, pengacara. Yang menariknya usianya masih muda, 36, tapi sudah jadi bapak ya, sudah punya istri. Waktu cari pacar sama saya ini dulu muari terus sampai jam 11 malam ya. Nggak percaya rencana Tuhan soalnya. Muari sini belum dapat, sini belum dapat, lokasi ini belum dapat, cari sudah. Padahal rencana Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan kirim kasih istri seorang dokter. Nah, lawyer ketemu dokter, dahsyat nggak? Kalau di sini banyak orang tua seneng nggak kira-kira? Seandainya anaknya lawyer terus dapat istri dokter, luar biasa ya. Nah, ini tadi sedikit nyinggung aja, biasa kalau anak muda mau kesaksian itu ada yang terputus-putus. Padahal kalau curhat itu nentean be konjone. Kalah orang cewek kalah wis. Nentean cuwit tak kabeh, tapi pasti ada yang kurang. Saya yang teringat ini sebenarnya kesaksian sangat luar biasa. Waktu dia jadi lawyer mengurus satu kasus yang sangat besar, urusan tanah ya, pasti urusan besar. Ya, dia kesaksian tanpa disadari mungkin semacam ada ilmu-ilmu santet. Ya, pernah dengar enggak? Nah, ini juga terjadi, dia ngalami sampai akhirnya dia tidak bisa BAB selama 8 bulan. 2 bulan yang mulus-mulus ya, betul nggak? Ya, ini sampai 8 bulan. Ya, dia kesaksian tadi dibawa ke dokter, bukan satu rumah sakit, bahkan 1, 2, 3. Orang tuanya masih tidak percaya, fotokopinya dikirim ke luar negeri. Hasilnya sama, tidak ada terdeteksi satu penyakit apapun. Nah, tapi akhirnya waktu dia posisi sakit, dia disamperi oleh Tuhan Yesus. Dia jamah, Tuhan sembuhkan. Ini hal luar biasa. Sebenarnya waktu itu sempat putus, terus aku mandek kali jadi lawyer. Ada satu ketakutan. Ya, ada ini juga yang kurang dahsyat, ini saya tambahkan, tapi bisa nanti ditanyakan. Ini biasa anak muda kadang lali, oleh duit tok. Ya. Pernah kesaksian katanya waktu si bidang itu berkas-berkas itu sudah disiapkan semua, sudah iso ilangi. Dari beberapa kasus ya yang ditangani sudah disiapkan semua, itu bisa hilang. Kuncinya ketelisut apa-apa ya waktu itu. Terus yang kedua lagi kesaksiannya waktu final sidang mobilnya Pak Yoga ini bisa kempes. Nah, ini bukan satu kebetulan juga, yang dibela itu bawa mobil juga kempes juga. Nah, ini loh, ini berarti ada satu roh-roh jahat ya. Nah, tapi tadi sudah dinyanyikan Roh Kudus turun. Serem itu turunnya luar biasa, nolong kita semua. Bahkan yang sakit disembuhkan, kasus dimenangkan. Hari ini pun tetap jadi lawyer. Dan nanti pasti pakai luar biasa. Dia mau janji, aku sebagai waktuku, aku tak melok melayani. Loh, ini luar biasa. Bukan satu kebetulan kalau saya ngeyel ayo melok kesaksian. Ini perlu disaksikan kebaikan Tuhan Yesus, kedahsyatan Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, tema hari ini biar tidak terlalu tegang, saya akan mulai dari satu cerita ya, nyambung aja, biar tidak terlalu. Jam-jam segini memang masa-masanya ngantuk, apalagi kalau tidak ada kopi. Nah, wis ngantuk wis. Soalnya dari tadi masuk Minggu Maret 2 Maret ya, biasanya itu ada hawa ya, pagi-pagi ada air panas waktu ngantuknya payah. Tapi buat Tuhan Yesus wis tidak ada yang hal mustahil, pasti luar biasa ya. Suatu ketika ada pohon tebu ya, sekarang masa-masanya panen ya, pohon tebu yang kemarin dirampal sempat ada yang guling itu satu kelompok. Di daerah Wakil tempat gudang saya juga sebagian udah panen tebu. Nah, kita mau dapat hikmah dari pohon tebu, bukan tentang
apa yang dihasilkan kegunaannya bukan. Suatu ketika di ladang ini ada tebu yang bergerombol ini menikmati sinar matahari ya, dengan dikena angin ya. Wah, sangat sepertinya satu kehidupan yang nyaman sekali pohon tebu ini ya. Tapi suatu ketika pasti harus ditebang dan dibawa ke pabrik untuk bikin gula. Di ujung ladang ada sebagian tebu berdiri tegak, tapi keadaan daun-daunnya itu kering sudah. Tanah di sekitarnya itu juga kering. Bahkan sebelah-sebelahnya itu sudah hampir tumbang, kering dan mati. Waktu masa panen yang tadi yang merasakan kehangatan matahari kena angin, tapi ditebang sudah ditebang, dibawa ke pabrik gula dan diproses. Nah, salah satu dari pekerja yang menebang tadi terfokus sama satu batang pohon tebu yang kering, yang seakan-akan kurus gitu, kering seakan-akan kayak ada airnya atau tidak ini. Nah, akhirnya disamperin sama si tukang penebang tebu ini dan diambil dan coba dia pastikan bahwa ini ada airnya atau tidak. Setelah dia tebang, dia potong sedikit dan dia coba rasakan, ternyata wah, lebih manis dan masih ada ada kandungan airnya. Merasa sayang, tukang potong tebu ini akhirnya tidak distorkan, tidak dinaikkan truk, dibawa pulang untuk dinikmati sendiri karena merasa ini lebih dari lainnya. Nah, otomatis kan biasa ya tukang tebu kadang mungkin haus potong sedikit ya, seperti itu. Saya juga pernah sedikit kok ya, enak. Tapi saya yakin kalau lansia jangan, sudah pasti. Saya pastikan nanti ucul, yang pakai gigi ompong ucul, yang pakai giginya nggak kuat putus ya. Nah, akhirnya si penebang tebu ini membawa pulang dengan keyakinan ini tebu yang sangat luar biasa, dari rasanya manis melebihi tebu yang dia angkat ke truk itu. Nah, cerita ini sangat sederhana, tapi memahami ya. Di antara cerita ini memahami kita ini sama. Kadang kita mungkin di posisi yang layu, kering, mungkin tidak berdaya, mungkin keadaan sikon apapun ini tidak menjanjikan gitu. Tapi jangan lupa kita ini pilihan Tuhan. Anggap seorang pemotong tebu ini Tuhan Yesus. Dia akan memilih kita. Dia tidak merasa membedakan ya, tapi dia melihat hati pribadi lepas pribadi, terutama iman kita, terutama dalam pelayanan kita. Hari ini pun ngasih satu hikmat. Saya tadi juga melihat WN-nya lain-lain, anak muda ini sudah dengan gaya-gaya yang singkatnya sebelahnya cuma mesem, kadang guyu sebentar. Jadi luar biasa, bisa jadi satu teladan, bisa jadi satu contoh. Ya seperti tebu itu tadi. Bukan masalah tingginya kurus, dulure medhoko tebu ya kering, enggak. Bukan, tapi Tuhan melihat hatinya. Kalau kita melakukan dengan sukacita, itu terasa manisnya. Kita pun harus sama ya seperti tebu itu ya. Senang ya kalau dipilih Tuhan, dipilih manisnya itu, senang enggak? Jika kemuliaan Tuhan. Ya, itu tadi di ibadah sebelumnya saya menceritakan tentang rumah yang kekal, yaitu di surga. Bahwa kita tidak usah mengikuti kedagingan kita untuk mendirikan rumah Tuhan. Rumah di dunia ini mewah-mewah, megah-megah. Janjinya Tuhan pasti tergenapi dengan apa? Pasti menyediakan rumah yang kekal, rumah yang indah di surga sana. Nah, hari ini saya juga akan memberikan tema tentang rumah, tapi ini lain. Tadi di ibadah pertama di GGM pertama tadi kita memberitakan tentang janji Tuhan menyediakan rumah buat kita. Hari ini pun jemaat di sini pun sudah, kita tenang aja. Kita nggak usah mengikuti kedagingan kita dengan hawa nafsu ini itu sudah. Terutama ingin rumahku harus mewah sudah. Disyukuri apa yang ada. Ini cukup buat kita pribadi lepas pribadi. Dan ini janjinya. Kita sudah disediakan rumah yang indah di surga, yaitu rumah yang kekal. Nah, tema hari ini juga
juga berbicara tentang rumah, tapi tema hari ini saya berikan judul hikmat di rumah Tuhan. Di rumah duka, sorry. Jadi hikmat di rumah duka. Tahu ya namanya rumah duka ya. Ada satu rumah, mungkin ada satu keluarga kehilangan, mungkin ya ada ya, rumahnya dipakai untuk semayaman atau untuk ibadah penghiburan, itu rumah duka. Nah kalau di Malang terkenalnya mungkin di sini tidak ada pastinya. Masa ada di sini? Panjang budi, gotong royong, kan di sini ada ya. Namanya apa di sini? Oh ada juga ya. Kalau saya tahu di Pasuruan itu namanya Budi Dharma. Nah itu benar. Soalnya saya pernah kirim apa rumah-rumah orang mati. Tapi belasan tahun yang lalu saya produksi rumah-rumah orang mati, tak naik pickup dikirim ke sana. Jadi luar biasa. Ya. Jadi kita akan belajar tentang hikmat di rumah duka. Pengkhotbah 7 ayat 2. Pengkhotbah 7 ayat 2 saya akan bacakan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Nah, di sini kita disuruh memperhatikan bahwa kita ini pasti endingnya akan ada di rumah duka. Ya, makanya ini diceritakan tentang lebih baik kita ini pergi ke rumah duka daripada ke pesta pora. Tapi saat ini setiap manusia mungkin ada undangan ke rumah pesta atau ke rumah duka. Ujung-ujungnya pasti milihnya ke rumah pesta. Ya. Tapi ini seneng-seneng enak-enak ya. Tak ngurus yang berduka ya jangan berduka. Nah, hari ini kita ambil hikmahnya. Di sini ditegaskan bahwa ada kata-kata karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Kesudahan setiap manusia adalah di rumah duka. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Itu harus diperhatikan bahwa kita akhirnya pasti di rumah duka. Jadi banyak anak-anak Tuhan lebih suka ke pesta ulang tahun, pesta nikah, betul enggak? Daripada ke rumah duka. Walaupun kadang berbarengan, harinya berbarengan. Dia akan mendulukan rumah pesta ulang tahun atau pernikahan daripada ke rumah duka. Tetapi sering ke rumah duka bisa membuat kita lebih berhikmat dan lebih suka ke rumah pesta, menjadikan kita orang bodoh. Ini ditegaskan. Kalau kamu tujuanmu hanya mementingkan ke rumah pesta, kita ini bodoh. Tapi di rumah duka itu banyak hikmat. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama hikmat apa yang ada. Jadi di Alkitab mengingatkan kita untuk pentingnya mendapatkan hikmat di rumah duka. Penting untuk kita dapat hikmat di rumah duka. Yang pertama, kita diingatkan bahwa waktu kita di dunia hanya sementara atau tidak abadi. Betul enggak? Betul, halo? Masih ngerti atau tak ceritani mana yang betul? Wah, kayak ceritaku. Ya. Yang pertama, jadi diingatkan kita bahwa di rumah duka ini mempelajari kita untuk bahwa kita ini hidup di dunia ini sementara atau tidak kekal. Itu dipegang terus. Kita semua pasti seperti itu ya. Apa ada yang mau kekal terus gak mati-mati? Atau maksudnya tidak meninggal-meninggal? Maaf. Ada. Nah, di sini pasti kita diingatkan ya, ini tadi kita pasti akan meninggal. Jadi hidup kita tidak kekal. Tentang umur, wah tidak ada jaminan. Saya melayani lansia selalu saya ngomongkan terus ini bahwa kita tidak ada perjanjian tertulis pakai materai. Walaupun materai 100 ya. 100 tanda tangani Tuhan, aku 80 tahun ya Tuhan. Ojo suwe-suwe Tuhan. Aku ya ojo tambah suwe-suwe Pak Tuhan. 72 ya Tuhan. Tanda tangan materai Tuhan piro wis. Bisa seperti itu? Tidak bisa. Jadi hidup kita ada di tangan Tuhan. Berarti hidup kita tidak kekal. Nah itu harus dimengerti dulu. Kalau kita nanti bisa tahu, apa pentingnya kita ke rumah duka daripada ke rumah pesta pora. Di Lukas 21 ayat 34 sampai 35, saya akan bacakan cepat saja. Lukas 21 ayat 34 sampai 35. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat,
sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Kita semua akan mengalami sudah. Kembali lagi tidak ada perjanjian. Kamu kasih materi ribuan tidak ada perjanjian. Umur tidak menentukan. Bukan masalah lansia supaya cerdas, tidak. Kadang ada muda-mudi, ya pasti sudah waktunya Tuhan, ya sudah. Karena ya itu tadi, kita harus pahami bahwa kita hidup tidak kekal, itu pasti. Terus yang berikutnya, setelah kita memahami bahwa hidup kita tidak kekal itu, hikmahnya lagi mengingatkan kita untuk lebih giat mengumpulkan harta surgawi. Ya, cok bingung karpe dewi. Saya pun sama, dulu saya mungkin pernah kesaksian di sini, yang saya bawa ini ambisi, sudah tidak ada iman. Apalagi ngomongnya cari duit, wis cari wis. Ini keduniawian. Saat-saat ini pun dialami semua. Terlebih lagi sikon-sikon saat ini ekonomi seperti ini ya, cari duit angel ya, betul ya. Wah ini tuh hamba sebenarnya makin nafsu kedagingan kita makin mencari. Kita melupakan apa? Yaitu lebih giat kita mengumpulkan harta surgawi. Lebih baik kita banyak melayani. Kita bisa membagi waktu kita, mana waktu kita untuk melayani, waktu kita untuk mencari nafkah, itu bisa dibagi. Tapi satu ketenangan kalau membawa hati dan iman kita ini terfokus dulu sama Tuhan. Kalau itu sudah kita lakukan, harus tenang kita. Nah mungkin janjinya Tuhan kita nggak mungkin kekurangan kok. Mungkin saat ini keadaan kerjaan kita sepi atau mungkin waduh nggak bisa ini. Mungkin hutang banyak bahkan, tapi kalau kita tenang, Tuhan pasti cukupkan. Rasa ketakutan kita akan diberi satu kelegaan sama Tuhan. Asal kita apa? Dekat dulu sama Tuhan, melekat dulu sama Tuhan. Nah, itu yang kedua, agar kita ini mengumpulkan harta surgawi. Terus gak usah bingung harta dunia sudah. Lebih baik kamu ada waktu, wis langsung kapan ada ibadah di tempat ini. Ya. Doa pagi dilakukan, sudah pasti ada. Suatu pasti ada ibadah-ibadah sudah disiapkan oleh Ibu Gembala di tempat ini. Mau doa pagi, doa ibadah kaum wanita, kaum pria, ya, doa malam, sudah. Apa yang kita lakukan untuk intim sama Tuhan, lakukan aja. Itu yang penting saat ini. Terus yang berikutnya, ada hikmat apa kita di rumah juga? Yang kedua, mengingatkan kita untuk mengampuni sesama agar ketika mati kita dikenal Tuhan. Ini loh yang penting. Seperti saya pernah cerita tentang mujizat. Ya kan, mujizat kita merengek minta kurang 1 poin, kita nggak dapat mujizat. Mujizat datang belum tentu dari Tuhan, tapi dari hal-hal lain. Mujizat datang atau kita rindu ada mujizat, kita harus apa? Intim dengan Tuhan. Membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman. Yang ketiga, jangan lupa memberikan pengampunan. Nah, kalau kita sudah memberikan pengampunan kepada sesama, ini yang poinnya tadi, kita akan dikenal Tuhan. Tetapi kalau masih ada kepahitan, ada sakit hati, ada dendam, ada iri, ada tidak enak sama sesama, ini sudah Tuhan tidak kenal kamu. Tidak gampang. Lebih lagi mau menerima mujizat. Sudah kenal pemberi mujizat, sudah ngerti firman, sudah baca, merenungkan, melakukan. Kamu melupakan yang satu ini, mujizat tidak akan turun sekarang. Ya, itu yang ketiga. Kita mendapatkan hikmat di rumah juga. Di ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kita ini kalau tidak mengampuni itu seperti pembunuh. Bahkan saat-saat ini berita-berita di TikTok, mungkin di media massa ya, sering kita jumpai banyak pembunuhan ya saat-saat ini ya. Yang kemarin baru-baru terdengar di daerah Wakir sana, bahkan orang tuanya aja dikeroyok sama cucu dan anaknya sampai akhirnya meninggal. Dan luar biasanya dia bikin skenario seakan-akan anak dan cucu ini tidak melakukan apa-apa, dan satu keberuntungan buat almarhum ini, sebelum dia menghembuskan napas terakhir, dia ini sempat nonggo nang konco-konco, dia juga terkenal, sangat terkenal. Dia juga mungkin di lingkungannya, dia juga mungkin santun, juga mungkin ada
ada sosial yang luar biasa, dan tetangga-tangga ini mengetahui bahwa dia ada memar, dia ada berdarah. Yang akhirnya yang tidak terima ini bukan anak-anaknya yang lain, tapi apa, warganya. Dia sampai ngomong kalau tidak diurus atau tidak diotopsi, ya, dengan keadaan jasad yang sudah terlihat ini, ya itu akan marah semua itu warga. Pertama dia mau demo ke kelurahan sudah diterima, kalau masih katanya sih ada isu lurahnya disuap, polisinya disuap, dia mau langsung ke atasan lebihnya. Nah itu saat itu banyak saat ini, ya betul enggak? Istri bunuh suami bunuh istri, anak bunuh orang tua, banyak saat ini. Tapi nah ini tadi kembali kita diingatkan hikmat dari rumah duka ini tadi, kalau kita tidak mengampuni sesama, kita lebih dari itu, kita lebih membunuh. Saya pun pernah mengalami itu, sakit pahit sudah, kata orangnya wegah sudah, betul enggak? Dulu di dalam satu pelayanan, sekarang gereja, sekarang pelayanan itu ada. Tetapi kalau kita tidak selesaikan, ada yang ngomong waduh ditengking aja sudah, cari 100 pendeta suruh nengking. Kalau diri kita tidak berubah, tidak akan selesai. Terutama yang benar adalah sudah, kamu tidak bisa memberikan pengampunan, kamu masih ada terlihat hal-hal yang buruk tentang sesamamu yang menyakiti kamu. Jalan satu-satunya apa? Bersimpuh, duduk, diam, renungkan. Terlebih lagi diingatkan di sini bahwa kamu kalau nggak ngampuni, kamu melebihi seorang pembunuh. Itu menakutkan. Memang tidak ada hukuman ini, ya kan? Di dunia mungkin pembunuhan secara wajar ada undang-undang. Kalau kita tahu undang-undangnya jangan tahu ya, bisa ngerti sudah. Pembunuhan dicekik, pembunuhan diobati, nggak tahu sudah ada undangnya sendiri. Ya, tapi di sini tidak ada. Tapi kita bertanggung jawab sama Tuhan. Lebih lagi Tuhan nggak akan mengenal kamu kalau kamu tidak menyelesaikan kepahitan atau sakit hati atau tidak memberikan pengampunan kepada sesamamu. Jadi hikmat rumah duka ini kiranya terus akan membawa kita bertumbuh lebih lagi. Terus yang berikutnya mengingatkan kita untuk hidup kudus dan menjadi pelaku firman. Ini penting juga. Kita harus hidup kudus dulu. Biar kita mengerti hikmat kita di rumah duka itu penting karena apa? Hidup kita harus kudus. Jangan jadikan satu rumah duka atau terakhirnya hidup kita ini satu ketakutan. Tapi selesaikan dengan apa? Hidup kudus dulu. Hidup kudus dan menjadi pelaku firman. Hidup kudus bukan hanya waktu melayani setiap ada ibadah 2 tahun sudah aktif di gereja. Hidup kudus itu melebihi itu, terutama apa? Jadi pelaku firman. Ini yang dilupakan. Kita ngerti firman, kita baca firman, kita paham firman, kita merenungkan, tapi kita tidak mau melakukannya percuma. Paling simpel aja, tanpa pipi kiri berikan pipi kanan. Nah, ini firmannya kan seperti itu. Tapi kenyataannya menjadi pelaku firman gimana? Tanpa pipi kiri, takut-takutan. Ya betul tidak? Saat ini seperti itu. Disciple didik tak terima. Nah, di mana kamu belajar firman tapi kamu tidak jadi pelaku firman? Ya sudah, ya itu aja paling simpel. Sudah, tanpa pipi kiri berikan pipi kanan. Tidak mau, masih tamper-tamperan bila perlu ya. Ini pun bukan jadi pelaku firman. Padahal di sini untuk kita mendapatkan hikmat, harus penting rumah duka. Ini tadi kita harus hidup kudus dan menjadi pelaku firman Tuhan. Siap tidak hidup kudus dan jadi pelaku firman Tuhan? Tapi saya lihat di sini wajah-wajah luar biasa. Jadi pasti jadi pelaku firman. Apalagi sudah semakin bertumbuh ini. Nah, nanti yang bangku-bangku kosong ini tugasnya jemaat-jemaat ini yang saya lihat wajah-wajahnya, waduh penuh pelaku firman ini. Nanti cerita koncoy sudah apa penting pergi rumah duka cerita sudah. Nah, kenapa harus di kekristenan itu ada kasih? Kenapa harus kita ini perlu mengampuni? Kalau nggak mengampuni kita lebih jadi seorang pembunuh. Ceritakan di luar sana, banyak sih nggak ngerti, banyak yang belum paham. Dan saya yakin nanti baku sebelahmu ini kepingin tahu benar enggak ini. Jemaat akan banyak terkirim di sini. Akan pertumbuhan akan semakin luar biasa. Ya, berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Oke, yang
terakhir, kenapa kita perlu ke rumah duka, ada hikmat yang terakhir. Mengingatkan kita untuk bertobat dan meninggalkan kejahatan. Tadi sudah ditegaskan bahwa kita tidak mengampuni aja sudah melebihi, kita ini sebagai pembunuh. Di nomor 5 ini kita disuruh untuk bertobat dan meninggalkan kejahatan. Sudah kita melakukan yang dandan sudah dibuang. Kita bertobat harus benar-benar bertobat, bukan tobat tomat katanya ya. Mari tobat, mari kumat ya. Itu tidak boleh. Jadi kalau benar-benar bertobat total, angel itu ya. Ngomongnya bertobat ya. Tapi kadang sudah tidak mau melakukan, kelalaian melakukan lagi. Nah ini cepat-cepat ini dibuang kejahatan. Lebih lagi di sini untuk kita mendapatkan hikmat rumah duka, kita harus cepat-cepat bertobat dan meninggalkan kejahatan. Lukas 13 ayat 3, ini ayat yang terakhir. Lukas 13 ayat 3, saya akan bacakan. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Sudah, kalau kamu nggak bertobat atau tidak meninggalkan kejahatan, sudah kamu akan selesai. Sudah. Binasa atas cara demikian. Sudah selesai, game over sudah. Apa mau game over? Sebelum kita bertobat, belum benar-benar kenal sama Tuhan, belum benar-benar mencari hikmat, kok bisa lebih penting rumah duka daripada pesta pora dunia. Kalau sudah kita mengenal, wah kita akan luar biasa, tenang sudah, tidak usah pakai janji-janjian materai, sudah Tuhan saya siap, saya rindu bersamamu, saya intim bersamamu, sudah tenang sudah. Jadi di akhir kehidupan kita tidak ada ketakutan, sudah seperti tenang. Dan jadinya Tuhan pasti sudah kita akan bawa ke surga, ada tempat yang terindah, tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang akan membahagiakan kita semua. Jadi sudahkah kita berhikmat dengan sering mengunjungi rumah duka dan mengingatkan diri kita untuk mempersiapkan diri menghadap Tuhan? Ini jadi satu pertanyaan. Jadi kalau katakanlah ada pesta barengan di rumah duka, mau milih mana? Sudah itu jadi pilihan kita bersama. Karena apa? Kita semua bukan lansia saja. Saya berani ngomong yaitu tadi tidak ada perjanjian umur lansia harus cedek semenom suwe. Tidak ada perjanjian itu. Jadi itu apa? Mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Nah itu penting. Nah, kiranya saat ini saya pun ya terus akan belajar terus apa? Mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Nah, nanti kalau sudah menghadap Tuhan, ini yang jadi kerinduan kita bersama. Siapa yang tidak mau? Mau kita dirangkul, Tuhan ngomong, ini anakku, ayo kita ke surga. Rindu enggak? Daripada di akhir hidup kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan ngomong, siapa kamu? Aku enggak kenal kamu. Gak iso popo. Pembelo duit, pembelo jabatan, pembelo kekayaan, kamu kasih apapun Tuhan nggak bisa disogok. Tuhan cuma ngomong aku nggak kenal kamu, wis pergilah sudah. Takut nggak? Ya makanya sisa waktu kita dan cepet-cepet dekat dengan Tuhan dan cepet-cepet kenal dengan Tuhan. Nah itu yang luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya undang untuk semangat bangkit berdiri. Bisa dibantu istri saya untuk menyanyikan satu lagu ya. Ya lagu ini tadi juga saya nyanyikan bukan karena suka liriknya, tapi benar-benar lagu ini dibawa dengan suatu hati dan iman. Kita akan benar-benar Tuhan itu luar biasa. Jadi mungkin hari-hari ini jiwa pribadi lepas pribadi ini bertanya-tanya, betul enggak? Jiwa ini terus bertanya, masih sanggup Pak Tuhan? Gak kuat aku Tuhan. Masih banyak tangisan, masih banyak duka, masih banyak pergumulan. Sampai-sampai ngomong gunung batuku ini gak pindah Tuhan. Tapi kita melupakan ada satu, iman. Iman itu berkata apa? Kita dikuatkan, kita dimampukan, kita akan diberikan satu kelegaan dan kita akan diberikan satu hikmat yang luar biasa. Seperti firman hari ini, kita diberikan hikmat yang sangat-sangat luar biasa untuk mempersiapkan diri kita menghadap Tuhan. Maka
Maka persiapkan hati kita, persiapkan iman kita. Terlebih lagi, setiap kegiatan kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata-kata ini yang mungkin dibuat kok simpel, bikin-bikin dewi, tapi ini benar-benar memberkati saya. Kita ini disuruh apa sih? Fokus, lurus, tulus, tanpa modus. Ya, kalau kita kata-kata ini dibawa terus, kita akan fokus terus, kita akan lurus terus. Kita berjalan dengan Tuhan Yesus tanpa modus. Kita pasti melakukan yang terbaik. Saya yakin Roh Kudus ada di tempat ini, bahwa pribadi lepas pribadi, lagu ini akan memberkati kita semua. Mungkin saat-saat ini mengalami pergumulan, mungkin masalahmu tetap ada. Hari ini bawa hatimu dan imanmu, fokus sama Tuhan. Dia akan berikan kelegaan buat kita semua. Di dada imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Terus akan tumbuh dewasa mengenal Tuhan. Terus bawa hatimu, bawa imanmu, fokus sama Tuhan. Hari ini kau mengalami pergumulan, hari ini masalahmu tidak kunjung selesai, terus ada. Hari ini bawa pakai hati dan imanmu, fokus tujukan sama Tuhan. Dia akan menjamah pribadi lepas pribadi hari ini. Tidak usah memuaskan hatimu seakan-akan aku mampu, aku bisa segalanya Tuhan. Lihat, Tuhan ada di setiap pergumulan kita dengan bukti nyata. Kita sampai hari ini, masalah apa yang tidak diselesaikan sama Tuhan? Terus bawa hatimu, bawa imanmu, fokuskan sama Tuhan. Yang hari ini percaya, yang hari ini fokus membawa hati dan imanmu, Roh Kudus akan menjamah pribadi lepas pribadi. Kalau kau ini menangis saja, menjerit sama Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni salahku Tuhan. Terus bawa hatimu. Dia memahami segalanya. Terus Tuhan akan menjamah, Roh Kudus akan merawat pribadi lepas pribadi. Walaupun gunung itu tak
Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat jamahan-Mu Tuhan di siang hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa dahsyat Tuhan. Tuhan terima kasih buat bagian firman-Mu Tuhan yang kiranya menguatkan kita semua Tuhan, memberikan keyakinan kita semua Tuhan untuk mempersiapkan pribadi lepas pribadi bertemu dengan-Mu. Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan buat tempat ini Tuhan. Tempat ini Kau lawat Tuhan. Tempat ini Kau jamah Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu akan turun tempat ini Tuhan. Hanya nama-Mu saja Tuhan dibesarkan tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kau cukupkan. Engkau berkati tempat ini Tuhan. Dan Kau pakai semakin luar biasa Tuhan. Tuhan, terkhusus saya juga berdoa buat gembala tempat ini Tuhan, Pastor Endang Tuhan, Kau terus pakai Tuhan. Semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan, kesetiaannya, kasihnya Tuhan akan Kau pancarkan Tuhan, jadi teladan tempat ini Tuhan. Terkhusus akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman Tuhan saja Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa khusus buat jemaat tempat ini Tuhan. Kiranya Kau pakai semua Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan.
untuk menjadi penginjil Tuhan di luar sana yang belum mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bawa ke sini Tuhan, bawa jiwa baru tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya hanya nama-Mu saja Tuhan terpancar di tempat ini, besarkan tempat ini, diagungkan di tempat ini. Sekali lagi terima kasih Tuhan buat sebagian firman-Mu, kiranya menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Dan telah menerima berkat firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Wijaya dan juga tim telah memberkati kita pada saat firman siang hari ini. Mari di waktunya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita akan sama-sama pujikan bersama Yesus melakukan berkat besar. Berikutnya kita akan dengarkan info sepekan Galilea 2 Boro Selomantreng. Setiap pagi berdoa di rumah masing-masing, dan hari Rabu ibadah pujian dan penyembahan jam 6 sore yang melayani Masage, dan hari Sabtu ibadah pemuda remaja dan sekolah minggu jam 5 sore. Dilanjut dengan ibadah raya hari Minggu jam 10 pagi yang melayani WL Bu Puryanti, singernya Mbak Mariana dan Mas Alexa, LCD Mas Bayu, musik Mbak Siska, dan doa praibadah Bu Jumardi, dan petugas yang bersih-bersih gereja Bu Riani. Dan yang berulang tahun tanggal 22 Oktober Pak Okta Irawan, dan tanggal 25 Oktober Bapak Kasa. Amsal 3 ayat 16. Tangan panjang, gimana? Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan. Begitulah. Ini saya juga masih perdana Bapak Ibu. Terima kasih Allah. Selanjutnya, ya, betul. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Andreas. Terima kasih. Tuhan, yang WL-nya ini sudah biasanya MC. Puji Tuhan, berbagai luar biasa kegiatannya. Puji Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wijaya beserta dengan rombongannya. Terima kasih Bapak Ibu, diberkati semuanya. Coba lagi tangan. Ya, puji Tuhan, terima kasih.
buat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu nanti kalau Bapak Ibu pulang ada basar Jepang, basar untuk dana Natal, ada peyek harganya 4.000, ada pisang coklat harganya 5.000, dan ada jus jamur harganya 5.000. Puji Tuhan, terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala. Haleluya. Salam Pangeran. Haleluya. Puji Tuhan. Harus bersemangat walaupun siang. Puji Tuhan. Jamnya makan tadi sudah makan pagi. Puji Tuhan. Kita diberkati Tuhan lewat firman Tuhan saat pagi hari siang hari ini. Walaupun kita hari ini nggak ke rumah duka, ya, tapi kita ke rumah Tuhan. Tapi beberapa bulan kemarin jemaat di sini berduka, ya. Tapi kita diberkati dengan firman Tuhan, hikmat ketika kita datang ke rumah duka. Jadi ketika kita datang ke rumah duka orang susah itu ada hikmatnya, saudara. Amin. Makanya harus diupayakan. Karena kita nanti semua juga akan mengalami hal yang sama. Betul nggak? Apa aku nggak mati ya, nggak usah mati, enggak kan? Kita semua akan mengalami hal yang sama. Itu sebabnya kita akan saling menghibur, saling menolong. Saya sebagai gembala, saya paling sedih ketika ada saudara kita yang meninggal itu jemaat gak pada nongol. Itu hati saya menangis. Wah Tuhan, sedih saya, ngelus jodoh kayak gitu ya. Karena apa? Gak sadar toh, sebenarnya kita juga mengalami kayak gitu ya. Kenapa saudara? Kalau ada orang sedih, orang meninggal, ditinggal orang yang kita kasih, kalau kita kunjungi, itu hatinya ngomprok. Sudah tahu hati ngomprok? Tahu nggak? Hatinya tuh senang loh. Susah pun jadi hilang ketika teman-teman kita tuh datang. Coba kalau kita lagi kesusahan, gak semoro, kira-kira gimana? Tambah susah. Tambah susah. Itu sebabnya luar biasa firman Tuhan kita bahwa diingatkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Amin. Hanya mampir ngombe. Jadi mampir ngombe berjam-jam. Itu kalau ngopi ya berjam-jam. Diingatkan untuk kita harus mengumpulkan harta di surga. Oh, Hayus meninggal. Berarti nanti suatu ketika saya juga akan meninggal. Kita harus bersemangat mengumpulkan harta di surga. Kita harus bisa mengampuni. Kalau kita nggak bisa mengampuni, kalau firman Tuhan juga dikatakan tadi sebagai pembunuh, gitu. Firman Tuhan yang lain dan Matius itu kalau kita nggak mengampuni, Bapa tidak mengampuni. Yang keempat, hidup kudus, bertobat, meninggalkan segala kejahatan. Amin, Bapak Ibu. Hidup ini kesempatan. Mari kita berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian ini bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Kalau sampai detik ini Tuhan masih memberikan waktu umur panjang kepada kita, berarti artinya Tuhan masih mau memakai saudara. Tuhan masih butuh saudara. Amin. Tuhan masih mau menjadikan saudara yang jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita akan gunakan kesempatan yang ada itu untuk memuliakan Tuhan, untuk mengumpulkan harta di surga. Harta dunia ini ada karam, ada ngengat, ada pencuri. Bahkan sebesar apapun harta yang kita kumpulkan, ketika sudah waktunya hari baik kita tidak akan kita bawa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini
haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih Tuhan buat hidup yang masih Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat nafas hidup yang masih Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Kita bersyukur buat terima kasih kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami menyadari bahwa kami terbatas. Siapapun kami, sekuat sehebat apapun kami Tuhan, kami manusia lemah, kami terbatas, kami tidak bisa tanpa Tuhan menyertai kami, tanpa Tuhan menolong hidup kami Tuhan. Biarlah itu menyadarkan kepada kami bahwa hidup ini hanyalah sementara. Kalau Kau masih memberikan hidup kepada kami sampai hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepada kami sampai hari ini, itu berarti Tuhan punya tujuan atas hidup kami. Tuhan masih punya rencana yang baik atas hidup kami. Biarlah kami menyadari kami tidak mau menyia-nyiakan waktu ini. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Tuhan, untuk kami datang beribadah kepada Engkau, untuk kami mengumpulkan harta kami dalam kerajaan surga, untuk kami juga bisa belajar mengampuni sesama kami, untuk kami belajar menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya rajin beribadah melayan, tetapi di situ kami mau belajar taat melakukan firman. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-Mu. Tim Yesus Yesus tolong kami yang sudah melayani pada siang hari ini, Kau memberkati mereka. Tuhan, secara tubuh mereka lelah, mereka sudah bangun pagi-pagi, mungkin kita masih tidur. Tim ini sudah bangun, mereka sudah perjalanan dari malam ke tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru, beri semangat yang baru, beri hikmat, beri pengurapan yang dari Engkau. Kau perlengkapi mereka lebih lagi Tuhan. Mereka melayani pekerjaan dengan tulus Tuhan. Mereka melayani dengan segenap hati mereka, tanpa pamrih. Semua ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami yang sudah dilayani pada saat siang hari ini, kami mau terus belajar untuk mengumpulkan harta dalam kerajaan surga, untuk belajar taat kepada firman-Mu, karena kami sadar hidup ini hanya sementara Tuhan. Berikan kami hikmat untuk menggunakan waktu-waktu yang ada. Ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk melayani, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk menolong orang lain, ada waktu untuk memberi, ada waktu untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Kau memberkati kami semua yang sudah hadir pada saat siang hari ini. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus Kristus, yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Yang berbeban berat kami percaya di dalam Yesus ada kekuatan yang daripada Engkau, yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau menolong mereka, Bapak Ukairawan, Bapak Cucu, Engkau berkati
berkati mereka dengan bertambah usia. Biarlah berkati diri sehat, panjang umur. Mereka tambah setia mengasihi melayani Engkau. Engkau memberkati yang sudah datang memberikan persembahan syukur mereka. Mereka sudah belajar mengembalikan miliknya Tuhan, belajar taat melakukan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih yang tidak datang hari ini Tuhan. Kami terus berdoa buat mereka. Kami terus mengasihi mereka. Sebagaimana Tuhan Kau mengasihi kami mengasihi mereka. Kami terus berdoa buat mereka. Di dalam nama Yesus pulihkan imannya. Yang suang-suang kuku mereka yang meninggalkan kasih mula-mula, pulihkan di dalam nama Yesus. Hanya Engkau yang sanggup mengingatkan mereka dengan caranya Tuhan. Karena kasih adalah kasih yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kota kami Kediri, bangsa kami Kau berkati. Persiapan Natal di tempat ini, ibadah Natal juga persiapan retret Natal. Tuhan tolong Kau berkati kami semua, sehingga kami semua bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, manakala usai ibadah kami akan pulang, Tuhan menolong kepada kami. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkatilah ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika engkau keluar dari tempat ini. Diberkati kesehatan, diberkati keuangan, diberkati rumah tangga, diberkati pekerjaan, diberkati sekolah, kuliah, pelayanan, diberkati Tuhan. Ketika engkau di rumah, keluar rumah jadi Tuhan, keluar masuk Tuhan yang dijaga. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput umat yang taat dan setia menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat siang Bapak Ibu yang mau beli jus